Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan soal ini. Itu soalnya tentukan nilai minimum dari fungsi f(x) sama dengan 3 cos x ditambah 4 sin x dikurang 3. Nah, di sini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat persamaan ini, yaitu f aksen x sama dengan 0 atau turunan dari fungsi f(x) ini sama dengan 0. Jadi kita turunkan dulu fungsinya. Ini 3 cos x jika diturunkan menjadi min 3 sin x. Nah, ini 4 sin x jika diturunkan menjadi 4 cos x. Nah, ini negatif 3 karena ini konstanta, jadi turunannya adalah 0. Jadi kita gak usah tulis lagi. Jadi ini udah kita dapat persamaannya min 3 sin x ditambah 4 cos x sama dengan 0. Nah, ini 4 cos x nya bisa pindah ruas, jadi min 3 sin x sama dengan min 4 cos x. Atau bisa kita ubah persamaan ini menjadi sin x per cos x sama dengan 4/3. Ini karena sama-sama negatif dibagi jadi positif. Nah, atau ini kalau menurut persamaan trigonometri, sin per cos itu adalah tan. Jadi ini bisa kita tulis tan x sama dengan 4/3. Nah, di sini karena yang dibutuhkan adalah nilai cos x dengan sin x-nya, maka kita harus cari dulu. Nah, di sini kita dapat tan x-nya itu 4/3. Bisa kita cari dengan segitiga siku-siku. Ini tan itu kan depan per samping, yaitu desa. Ini 4, ini sisi depannya, ini sisi sampingnya jika sudutnya di sini ya. Nah, jadi kita harus mencari sisi miringnya dulu, yaitu dengan menggunakan rumus Pitagoras, yaitu akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, yaitu akar 25, hasilnya itu 5. Jadi sisi miringnya itu 5. Jadi kita dapat menentukan nilai sin x sama cos x-nya. Nah, sin x itu depan per miring. Jadi ini depannya 4, miringnya 5. Jadi 4/5. Sedangkan cos x itu samping per miring, yaitu 3/5. Kita sudah dapat nilai sin x dan cos x-nya. Nah, ini nilai sin x dan cos x-nya yang positif itu ada di kuadran 1. Jadi kita ini cari yang di kuadran 1 dulu dengan menggunakan nilai sin x dan cos x-nya ini. Jadi selanjutnya langkah kedua yaitu kita mensubstitusikan. Jadi ini fungsi ini kan untuk kuadran 1 ya. Kuadran 1. Ini fungsinya kita tulis lagi. Nah, ini cos x-nya kita masukkan. Nilainya tadi 3/5. Jadi 3 dikali 3/5 ditambah 4 dikali sin x-nya itu 4/5 dikurang 3. Nah, ini 3 dikali 3 9/5 ditambah 4 dikali 4 16/5 dikurang 3. 3 itu bisa kita ubah jadi 15/5. Nah, jadi hasilnya ini 9 ditambah 16 dikurang 15, yaitu 25 dikurang 15, yaitu hasil 10. Jadi 10/5 yaitu 2. Ini untuk yang nilai positifnya di kuadran 1. Sekarang kita cari yang nilainya negatif. Nilai sin x dan cos x-nya kita jadikan negatif. Nah, nilai sin x dan cos x-nya negatif itu berada di kuadran 3. Di kuadran 3. Oke. Jadi ini kita tulis dulu. Berarti nilai sin x-nya itu menjadi negatif ya, min 4/5. Berarti cos x-nya menjadi min 3/5. Nah, sama seperti tadi kita substitusi lagi. Jadi 3 cos x ditambah 4 sin x kurang 3. Nah, 3 dikali cos x-nya kita menggunakannya negatif, yaitu min 4/5 ditambah salah. Ini cos x-nya min 3/5. Cos x-nya min 3/5 ditambah ini sin x-nya 4/5 min 4/5 kurang 3. Ini jadi negatif 9/5 dikurang berapa nih? 16/5. Ini dikurang, ini bisa diubah 15/5. Nah, ini per 5. Ini min 9, min 16, min 15, yaitu min 25, min 15, min 40. Jadi min 40 dibagi 5 yaitu min 8. Nah, ini udah ketemu hasilnya, yaitu yang di kuadran 1
plus 2, yang di kuadran 3 itu negatif 8. Nah, karena nilai minimum itu nilai terkecil, jadi kita ambil yang paling kecil di antara kedua nilai ini, yaitu 2 dengan min 8. Kan berarti lebih kecil min 8. Jadi nilai minimumnya itu negatif 8. Sedangkan nilai maksimumnya itu 2. Sudah selesai. Terima kasih. Selanjutnya ini tentukan nilai maksimum dari fungsi fx sama dengan 6 sin 3x. Nah, ini langkah pertamanya sama kayak tadi. Ini aksen x sama dengan 0. Jadi kita turunkan dulu ini. Jadi ini turunannya menjadi di 6 yang tetap, 6. 3x itu 3 turunannya, jadi 6 dikali 3, turun dari sini itu cos, jadi cos 3x sama dengan 0. Nah, ini 6 kali 3 18, cos 3x sama dengan 0. Atau ini cos 3x sama dengan ini 0 per 18. Jadi ini kan ini bisa dibagi ya, ini sama ini 0 per 18 itu kan 0. Jadi ini kita cari nilai yang hasilnya 0 itu cos berapa. Jadi ini kan cos 3x sama dengan, berarti ini kan cos 90, jadi bisa kita tulis cos 90. Nah, ini cosnya bisa dicoret, jadi 3x sama dengan 90. Ya udah, ini nilainya. Nah, terus kita menggunakan persamaan kosinus. Jadi ini persamaan sinus kosinus. Ini kan x-nya itu 3x sama dengan ini alfanya, alfa plus k dikali 360 derajat. Jadi ini kita tulis 90 alfanya ya, ini ditambah k-nya dikali 360. Nah, ini kita menggunakan uji coba ini untuk k-nya ya. Berarti ini ini bisa disederhanain dulu ya. Ini kan 3x sama dengan 90 ditambah k dikali 360. Ini bisa disederhanakan jadi ini bagi 3 semuanya ya. Jadi x sama dengan ini, jadi 3x bagi 3x, 90 dibagi 3 itu 30 ditambah k dikali 360 dibagi 3 yaitu 120. Ini jadi persamaannya ya. Ini untuk yang nilai positif. Nah, jadi ini kita uji coba, kita mulai dari k-nya itu 0, k-nya 0. Jadi ini kalau k-nya 0 berarti x-nya sama dengan ini 30 ditambah k-nya 0 dikali 120 kan 0, jadi x-nya 30. Nah, langsung aja ya. Terus ini k-nya 1, kalau k-nya 1 itu berarti 30 ditambah 1 dikali 120 yaitu 150. Kalau k-nya 2 bisa nih sampai 2, x-nya berarti ini 30 ditambah 2 dikali 120 yaitu 240 ditambah 30 yaitu 270. Kalau k-nya 3 ini jadi lebih dari 360, jadi kita nggak usah tulis. Nah, ini udah, ini nilai ini nanti kita uji coba. Selanjutnya, jika alfanya itu negatif, jadi kan 3x sama dengan 3x sama dengan negatif 90 ditambah k dikali 360. Ini jadi x sama dengan negatif 30 ditambah k dikali 120. Ini untuk yang negatif. Kalau diuji coba, jika k-nya 1 itu x-nya jadinya ini kan k-nya 120 ya, 120 dikurang 30 yaitu 90. Kalau k-nya 2 itu x-nya jadi 240 dikurang 30. Kalau k-nya 3 jadi x-nya itu 360 dikurang 30, 330. Nah, kita udah dapat nilai-nilai x-nya ini. Lalu kita uji coba ke soal tadi. Jadi uji coba fx-nya tadi 6 sin 3x ya. Ya, jika x-nya 30 berarti 6 dikali sin 3 kali 30, 90, yaitu sin 90 itu 1, jadi 6 ya. Jika x-nya berapa nih ya, kita urutkan aja ya, 90, jadi ini sama dengan 6 dikali sin 3 dikali 30, yaitu 3 dikali 90 yaitu 270 ya.
Jadi sin 270 itu kan min 1, jadi 6 dikali min 1 negatif 6. Terus jika kita uji coba 150, terus x nya 210, x nya 270, x nya 330, ini hasilnya sama aja nih, jadi plus 6 negatif 6 plus 6 negatif 6 gitu. Jadi ini sudah kita temukan nilai maksimumnya dan nilai minimumnya juga. Nah, jika nilai maksimum itu kan nilai terbesar ya, jadi kita ambil yang positifnya. Jadi nilai max itu 6, sedangkan nilai minimumnya itu negatif 6. Sudah ketemu.